jadi di sini kami akan membahas mengenai merintis usaha baru dan menganalisis model pengembangannya. Mulai dari perencanaan bisnisnya, cara mulai usahanya, hingga menganalisis model pengembangannya akan kami bahas secara tuntas. Kemudian, latar belakang dari merintis usaha baru dan menganalisis model pengembangannya dimulai dari perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis merupakan langkah awal dalam menjalankan bisnis. Biasanya terdiri dari apa yang kita lakukan, kapan, dan bagaimana cara lebih jelas mengenai tipe bisnis yang akan dirintis. Siapa saja yang akan menjadi pelanggan dan produk atau jasa apa yang akan ditawarkan. Rencana bisnis dikembangkan dengan fokus kepada pemegang kepentingan. Rencana bisnis yang lengkap biasanya termasuk suatu penaksiran lingkungan bisnis, rencana manajemen, rencana pemasaran, dan rencana keuangan. Kemudian yaitu cara memulai usaha baru. Menurut Suryana tahun 2006 ayat 100, ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk memulai usaha baru, yaitu yang pertama merintis usaha baru atau starting, yang dimana starting itu merupakan membentuk dan mendirikan usaha baru dengan menggunakan modal, ide, organisasi, dan manajemen yang dapat dirancang sendiri. Kemudian ada membeli perusahaan orang lain atau buying. Pengertian ini adalah dengan membeli perusahaan yang telah didirikan atau dirintis dan diorganisir oleh orang lain dengan nama dan organisasi yang sudah ada. Kemudian yang terakhir adalah kerjasama manajemen atau franchising, yang dimana itu merupakan kerjasama antara wirausaha dengan perusahaan besar dalam mengadakan persetujuan jual beli hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha atau waralaba. Di sini ada mengembangkan ide usaha baru. Ide-ide untuk memulai sebuah usaha atau bisnis diawali dengan mengamati lingkungan. Biasanya ide baru muncul sebagai hasil dari proses interaksi seseorang dengan lingkungan. Oleh karena itu, pilihan akan lingkungan dan bentuk bisnis harus diamati dengan seksama. Di sini seorang wirausahawan harus jeli dalam menilai dan menangani berbagai permasalahan dan peluang yang muncul di lingkungan tersebut. Selanjutnya ada identifikasi peluang usaha. Ada 4 langkah strategis yang diusulkan franchise tahun 2011 halaman 233 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memilih sebuah peluang bisnis, yakni yang pertama mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua memindai, scanning atau menyaring lingkungan, mengevaluasi individu dan masyarakat secara umum. Yang ketiga ada meneliti secara cermat peluang-peluang bisnis yang muncul. Yang keempat ada memilih salah satu peluang dan mempersiapkan sebuah rencana usaha. Selanjutnya ada merintis usaha baru. Tahapan-tahapan dalam merintis usaha baru adalah sebagai berikut. Yang pertama diawali dengan adanya ide. Yang kedua mencari sumber dana dan fasilitas barang, uang, dan orang. Yang ketiga ada sumber dana bisa berasal dari badan keuangan atau bank berupa kredit atau orang yang bersedia sebagai penyandang dana. Yang keempat ada objek bisnis memiliki pasar. Yang kelima ada memperhatikan peluang pasar sebelum produk diciptakan. Ada beberapa hal-hal yang harus diperhatikan dalam merintis usaha baru. Yang pertama itu ada bidang dan jenis usaha yang dimasuki. Beberapa bidang usaha dan yang bisa dimasuki diantaranya itu bidang usaha pertanian, bidang usaha pertambangan, dan bidang usaha fabrikasi dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada bentuk usaha dan kepemilikan yang akan dipilih. Ada beberapa kepemilikan usaha yang dapat dipilih, diantaranya perusahaan perseorangan, persekutuan atau 2 macam anggota sekutu, umum dan sekutu terbatas, perseroan dan firma. Selanjutnya ada tempat usaha yang dipilih. Seorang wirausaha yang mulai merintis usaha, dari awal perlu mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas dalam menentukan tempat usahanya. Selanjutnya ada organisasi usaha yang akan digunakan. Organisasi usaha merupakan perpaduan dari fungsi kewirausahaan dan manajerial. Selanjutnya ada jaminan usaha yang mungkin diperoleh. Jaminan usaha ini berupa asuransi maupun jaminan dari pemerintah, seperti insentif usaha. Dan yang terakhir itu ada lingkungan usaha. Lingkungan usaha dapat menjadi pendorong maupun penghambat jalannya perusahaan. Lingkungan yang dapat mempengaruhi jalannya usaha atau perusahaan adalah lingkungan mikro dan lingkungan makro. Selanjutnya, yaitu membeli perusahaan yang sudah didirikan. Banyak alasan mengapa seseorang memilih membeli perusahaan yang sudah ada daripada mendirikan atau merintis usaha baru. Antara lain, risikonya lebih rendah, lebih mudah dalam memasuki dunia usaha, dan memiliki peluang untuk membeli dengan harga yang dapat ditawar. Namun, sebelum melakukan kontrak jual beli perusahaan yang akan dibeli, ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan dan dianalisis oleh pembeli.
Aspek-aspek tersebut meliputi yang pertama, pengalaman apa yang dimiliki untuk mengoperasikan perusahaan tersebut. Yang kedua, mengapa perusahaan tersebut berhasil tetapi kritis. Dan yang ketiga itu di mana lokasi perusahaan tersebut. Yang keempat, apakah membeli perusahaan tersebut akan lebih menguntungkan ketimbang merintis usaha baru. Selanjutnya, ada kerjasama manajerial atau franchising. Franchising adalah suatu kerjasama antara entrepreneur atau franchise dengan perusahaan besar atau franchisor dalam mengadakan persetujuan jual beli hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha. Secara sederhana, model usaha ini dapat digambarkan sebagai kerjasama manajemen untuk menjalankan perusahaan cabang atau penyalur. Inti dari franchising adalah memberi hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha dari perusahaan induk franchisor adalah perusahaan induk, yaitu perusahaan yang memberi lisensi, sedangkan franchise adalah perusahaan yang pembeli lisensi atau penyalur atau dialan. Jadi, kelebihan dan kekurangan dalam cara merintis usaha itu terbagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama, merintis usaha atau starting. Yang kedua, membeli perusahaan atau buying. Dan yang ketiga adalah kerjasama manajemen atau franchising. Nah, dari 3 bentuk ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari merintis usaha, yang pertama adalah gagasannya murni, yang kedua bebas beroperasi, yang ketiga fleksibel dan mudah penggunaan. Sedangkan kekurangannya, yang pertama pengakuan nama barang, yang kedua fasilitas inefisien, yang ketiga persaingan kurang diketahui. Nah, untuk bentuk dari membeli perusahaan, kelebihannya adalah yang pertama kemungkinan sukses, yang kedua lokasi sudah cocok, yang ketiga karyawan dan pemasok biasanya sudah mantap, dan yang terakhir yaitu sudah siap beroperasi. Adapun kekurangannya, yang pertama, perusahaan yang dijual biasanya lemah, yang kedua, peralatan tak efisien, yang ketiga, mahal, dan yang keempat, sulit inovasi. Dan bentuk yang terakhir yaitu kerjasama manajemen. Kelebihannya yang pertama, mendapatkan pengalaman dalam logo, nama, metode teknik produksi, pelatihan, dan bantuan modal. Yang kedua, yaitu penggunaan nama, merek yang sudah dikenal. Sedangkan kekurangannya, yang pertama tidak mandiri, yang kedua kreativitas tidak berkembang, dan yang ketiga menjadi kurang independen, terdominasi, rentan terhadap perubahan franchisor. Adapun manfaat dalam membuka usaha, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, potensi penghasilan tak terbatas. Nah, jadi membuka usaha berbeda dengan bekerja sebagai karyawan di perusahaan orang lain. Kalau bekerja sebagai karyawan, penghasilan yang paling besar adalah penghasilan UMK atau UMR jika di Kota Medan. Sedangkan kalau kita membuka usaha, tentu penghasilan itu tidak terbatas karena tergantung dari kinerja dan pengolahan usahanya. Yang kedua yaitu memaksimalkan kemampuan. Kemampuan yang dimaksud bisa berupa ide ataupun kemampuan yang lain seperti menjual, bernegosiasi, dan lain-lain. Dengan memiliki usaha sendiri, maka seorang wirausaha memiliki kebebasan seluas-luasnya untuk berkreasi dengan ide-ide tersebut. Yang ketiga yaitu bebas mengatur waktu kerja. Nah, jika bekerja sebagai seorang karyawan, maka tentu aja ada keterbatasan dalam mengatur waktu. Sedangkan jika seorang wirausaha bebas dalam mengoperasikan usahanya. Dan juga yang terakhir yaitu sikap mental yang mandiri. Kemandirian dan sikap mental yang kuat dalam berbisnis dan kehidupan pribadi si pengusaha sangat berkorelasi dan saling mempengaruhi. Sebagaimana self-management atau manajemen diri sendiri merupakan hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh seorang wirausaha untuk memberi contoh bagi para bawahan atau karyawannya. Selanjutnya yaitu strategi untuk mempertinggi kesempatan sukses usaha baru. Ada 10 strategi untuk mempertinggi kesempatan sukses usaha baru. Yang pertama yaitu 1. Menjadi objektif, 2. Membuat sederhana dan terfokus, 3. Fokus pada pasar yang menguntungkan, 4. Mengembangkan rencana pemasaran, 5. Memanajemen tenaga kerja secara efektif, 6. Membuat catatan keuangan yang jelas, 7. Tidak pernah menghambur-hamburkan kas, 8. Menghindari perangkap yang berulang-ulang dari pertumbuhan yang cepat, 9. Mengerti seluruh fase bisnis, dan yang ke-10 yaitu merencanakan ke depan. Selanjutnya yaitu hambatan-hambatan dalam memasuki industri baru. Ada beberapa hambatan dalam memasuki industri baru menurut Peggy Lambing dalam bukunya tahun 2000 halaman 95, yaitu 1. Sikap dan kebiasaan pelanggan. Loyalitas pelanggan kepada perusahaan baru biasanya masih kurang, dan sebaliknya perusahaan yang sudah ada justru lebih bertahan karena telah lama mengetahui sikap dan kebiasaan para pelanggannya. Yang kedua, biaya perubahan.
Biaya perubahan adalah biaya yang diperlukan untuk pelatihan kembali pada para karyawan dan penggantian alat serta sistem yang lama. Dan yang terakhir yaitu respon dari pesaing yang secara agresif akan mempertahankan pangsa pasar yang ada. Demikian presentasi kami pada kesempatan ini. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf dan semoga presentasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.